ITERA Friends, welcome back to Lentera. Lebih kenal dekat dengan ITERA. Bareng aku Rara Fitra dan tamu spesial kita hari ini. Kira-kira kita bakal bahas tentang program studi apa ya? Langsung aja kita sambut tamu kita dari program studi Teknik Material. Halo, selamat siang Ibu, selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, biar teman-teman di rumah pada tahu, kita kenalan dulu ya. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Bu. Oke, mulai dari saya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nuristikoma Hamidi, selaku Korprodi dari Teknik Material. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Mungkin boleh Masnya nih. Oke, kenalin, nama saya Hardani Alwan dari mahasiswa program studi Teknik Material 2019 dan sekarang selaku ketua himpunannya. Oke, nah kita kedatangan tamu selaku Korprodi Teknik Material dan ketua himpunannya langsung. Nah, kita bakal membahas nih tentang program studi Teknik Material yang pastinya teman-teman juga pada penasaran nih Bu, karena Teknik Material ini cukup hits loh di kalangan teman-teman SMA. Nah, mungkin pertama ini Rara mau nanya nih Bu, mengenai program studi Teknik Material sendiri secara garis besar atau Teknik Material itu sebenarnya apa gitu. Mungkin boleh nih Bu dijelasin. Oke, jadi secara umum dari namanya sudah kelihatannya teknik sama material. Jadi di situ ada kata-kata material. Material itu di bahasa Indonesia itu artinya bahan ya. Artinya bahan itu ya apapun yang menjadi dasar untuk benda-benda di sekitar kita kayak gitu ya. Jadi mulai dari kayak baju yang kita pakai, kemudian dari handphone yang kita punya, itu semuanya kan pakai material ya. Nah jadi teknik material itu dia cabang keilmuan yang sangat multidisiplin ya. Jadi nggak cuma satu keilmuan saja, tapi itu campur-campur antara fisika, ada kimianya, ada matematikanya, ada biologinya juga bahkan. Yang mana itu tujuannya adalah untuk merekayasa material. Jadi gimana caranya kita bisa mendesain suatu material yang sesuai dengan kebutuhan tertentu seperti itu. Jadi memang sangat-sangat luas gitu ya untuk keilmuannya. Oke, berarti emang luas banget gitu Bu ya. Betul. Sesuai dengan namanya itu pasti yang kita pakai sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari itu Betul. berhubungan langsung dengan material. Oke, Masnya nih, kalau akreditasi dari Teknik Material sendiri dan jumlah mahasiswanya sejauh ini udah berapa nih Mas? Untuk akreditasi di tahun sekarang atau 2022 itu terbilang baik itu. Nah, untuk mahasiswa aktif dari 2019, 2020 dan 2001 itu sekitar 217. 217 berarti sudah ke tahun ketiga ya Iya, Teknik benar. Material ini. Oke, tahun ketiga dengan akreditasi baik dan akan meningkat tentunya Bu ya Insya setiap Allah. tahunnya. Amin. Nah, kemudian Rara pengen nanya nih Bu, di Teknik Material sendiri ini kan pasti ada pelajaran-pelajaran yang menyangkut tentang praktikum atau segala macam gitu Bu ya. Fasilitas yang dimiliki oleh prodi sendiri itu gimana Bu? Untuk fasilitasnya, jadi kalau di ITERA sendiri kan laboratorium itu dia terpadu ya, namanya laboratorium terpadu gitu. Jadi dia dalam satu kesatuan gitu. Jadi di sini tuh antar prodi bisa sharing alat seperti itu. Nah, tapi dari prodi material sendiri, jadi kita juga sudah punya beberapa alat yang memang khusus untuk kita gunakan dan ada juga beberapa yang kita gunakan bersama dengan prodi lain. Oke. Nah, tapi dari segi fasilitas memang masih terus meningkat ya, karena memang prodinya masih baru. Tapi untuk sekarang sudah ada cukup banyak ya. Jadi praktikum pun bisa berjalan, kemudian untuk penelitian juga bisa berjalan seperti itu. Oke, jadi terus meningkat pastinya Betul. Bu ya, karena ini juga masih tergolong ya kita baru gitu Bu ya, dan akan meningkat tiap tahunnya. Nah, kalau Masnya sendiri nih, kan udah menjalani 2 tahun lah ya di ITERA ini ya, 2 atau 3 tahun ya Mas? 3 tahun sih. Tahun ketiga lah ya. Iya. Nah, mata kuliah yang favorit banget, nah apa tuh kalau dari Mas sendiri? Boleh diceritain, di-sharing apa pengalamannya sama ITERA Friends? yang Oke, lagi sebenarnya nonton. untuk yang mata kuliah favorit ya, itu ada banyak, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? Mas ceritain Kalau aja. banyak nggak apa-apa ya? Apa gitu? Saya nggak suka banget sama ini gitu. Mungkin boleh Oke, diceritain. boleh. Untuk yang favorit itu ada 3. Itu pertama itu polimer, Oke. kemudian ada material komposit dan juga elektrokimia. Sebenarnya sih elektrokimia itu pelajarannya sih susah ya, dibilang susah. Tetapi karena pengajarnya emang bidangnya di situ, kayak Bu Tika ini salah satu bidang elektrokimia dan juga Pak Bambang itu mengajarkan emang sesuai bidangnya. Oke. Jadi kita mengikuti sih walaupun banyak, emang slide-nya banyak dan juga informasinya banyak, tapi kita kalau mengikuti dengan serius itu benar-benar seru gitu. Jadi enjoy Iya, gitu enjoy ya. Berarti Bu Tika ini salah satu dosen favorit juga. Iya, salah Ya, satunya. Oke, aduh. Kenapa ini gitu ya. Terus selain tiga prodi kan jadinya 3 mata kuliah tadi, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai mahasiswa tingkat atas lah ya, ibarat kata udah nih Mas? Mungkin boleh diceritain.
Kalau secara umum kalau untuk kesulitan itu di bidang mata kuliah atau Boleh sih mata kuliah dan juga adaptasi lah sebagai Oke. mahasiswa. Mungkin boleh diceritain Oke, lah. kalau untuk mata kuliah itu karena mata kuliah yang paling sulit itu yang saya rasain itu termodinamika ya. Oke. Itu mungkin teman-teman tahu kalau termodinamika itu kayak yang kita namain termodinamika mungkin dari program studi yang lain ataupun dari mana itu termodinamika emang benar-benar sulit dan Sulit. Ya. diterapin juga sulit gitu. Jadi emang Benar-benar. benar-benar apalagi di zaman sekarang ya, Mm-mm. daring itu kita nerapinnya yang secara sinkronus nggak secara langsung itu kan bener-bener susah Benar sih. gitu. Apalagi kita cuma nutup laptop ya Iya Mas ya. benar Jadi benar. kayak Jadi aduh gimana ini fokus juga kebagi-bagi ya. iya Benar bener Mas ya. susah. Susahnya di situ. Mm-mm. Nah, Terus untuk apa yang tips? adaptasi ya, Mm-mm. karena kita dari SMA dari awal, itu kan kayak shock culture lah. Kita ngerasain Benar-benar. bahwa budaya-budaya juga yang dari daerah yang mana, dari daerah sini itu jadi satu wadah itu di program studi itu benar-benar ngerasain kayak yang dari teman yang dari sini benar-benar disatuin, kemudian menerima materi yang baru pertama kali didengar karena kan Mm-mm. mungkin yang program studi yang lain kayak yang lain itu mungkin bisa mempelajari secara umum ya karena di teknik material sendiri itu kalau secara Indonesia itu jurnal Indonesia itu masih dikit. Kita Mm-mm. perlu benar menggali ke jurnal-jurnal luar negeri. Yang tentunya bahasanya bukan Nah, ini bener. ya, yang sehari-hari kita Iya gunakan ya. bener. Dan itu sih jadi tantangan Mm-mm. buat mahasiswa di program studi teknik Teknik material. material, oke. Tapi jangan malah takut ya itu Ya referensi di rumah ya. benar, jangan Masnya sangat aja takut. bisa nih bertahan sampai sekarang gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya nih, kan misalkan kita kuliah nih Bu, mau memantapkan hati nih, masuk nih teknik material. Kira-kira mereka tuh lulusannya atau setelah kita mengenyam pendidikan di teknik material bakal jadi apa sih Bu sebenarnya? Mungkin boleh sih diceritain gitu ke teman-teman. Yang pasti bakal jadi sarjana teknik ya. Ya pasti itu. Nah, tapi untuk sarjana teknik di bidang material ini memang bisa kemana-mana ya, karena ya itu seperti yang saya bilang di awal ya, kehidupan kita tuh semuanya dekat dengan material gitu. Jadi memang secara umum alumni itu bisa kemanapun gitu ya. Misalnya dari kayak industri yang material banget gitu, contohnya kayak untuk spare part motor atau untuk misalnya pembuatan pipa, itu kan sangat material itu juga bisa. Atau bahkan yang mepet-mepet dikit pun masih bisa gitu. Mm-mm. Kayak teman saya itu ada yang kerjanya sebenarnya jadi konsultan, tapi dia konsultan energi terbarukan gitulah ya. Cuman dia masih ada mepet-mepet sama material kayak gitu. Oke, Jadi heeh. intinya bisa kemana aja lah. Bisa intinya. kemana aja gitu Asal ya. ada kemauan buat kerja aja, insya Allah bisa. Benar itu Bu, kemauan dan usaha. Dan usaha, Oke. Kalau dari Ibu sendiri kan pasti udah pernah juga Bu ya ngajar waktu itu zaman offline dan juga zaman online. Ada nggak sih Bu kendala gitu ngajar anak-anak yang ya lagi masa pandemi gini kan Bu? Mungkin boleh diceritain sedikit. Sebenarnya ini ya untuk tantangannya nggak cuma mahasiswa aja yang susah, tapi juga Iya. dosennya juga susah gitu. Karena kita juga harus mikir gimana caranya mahasiswa ini bisa tertarik sama yang kita sampaikan selama 1 jam ya, kurang lebih 1 jam lebih lah gitu. Karena kita pun juga kan ngajar tapi sambil kayak nonton layar kita aja sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat muka mahasiswa kita, apakah Iya, mereka bener, paham, Bu. apakah mereka ngantuk, apakah mereka itu kebingungan gitu kan ya. Karena kalau kita ngajar langsung kan kelihatan langsung gitu ya, ekspresinya kayak apa bisa kita sesuaikan gitu cara ngajarnya. Jadi itu juga tantangan sih sebenarnya. Makanya kayak apa ya sama-sama penyesuaian jadinya ya. Jadi disesuaikan juga dari dosennya dan mahasiswa juga mungkin ada penyesuaian sendiri khusus juga ya. Gimana caranya mereka belajar dengan cara seperti itu gitu. Oke. Jadi memang nggak gampang tapi ya itulah. Jadi harus dijalani. Harus dijalani Bu. Berarti memang tantangan juga dari dosen dan juga dari mahasiswanya Iya, ya benar. di tengah pandemi seperti ini. Tapi tetap harus dijalani Bu ya, benar. Oke, selanjutnya mungkin Ara mau nanya dari sisi Ibu dan juga sisi Masnya. Apa sih hal menarik dari prodi teknik material ini yang calon mahasiswa atau teman-teman Itera Friends di rumah harus ketahui? Mungkin boleh diceritain. Yang menarik ya. Ya, yang menarik. Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, karena kan ada banyak apa ya kayak banyak yang belum terlalu memahami gitu ya tentang teknik material sebenarnya ya. Kayak teknik material itu belajar apa sih sebenarnya gitu. Nah tapi kalau misalnya ini sedikit ya, kalau misalnya kita lihat dari zaman purba maksudnya. Kalau misalnya kita dari zaman purba sampai sekarang itu kan nama-nama era yang ada itu semuanya dinamain dari material. Jadi ada nama zaman batu, zaman perunggu, kemudian sekarang zaman silikon gitu. Itu kan semuanya jenis material sebenarnya. Jadi sebenarnya keilmuan teknik material itu walaupun masih asing di banyak orang, tapi itu sebenarnya sudah sangat dekat gitu dengan baik itu perkembangan peradaban kita sebagai manusia, juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang di sini saya pengennya sih orang-orang tuh jadi punya apa ya pemahaman yang berbeda gitu ya, bahwa
ilmu teknik material itu nggak cuma itu aja gitu, tapi teknik material itu memang sangat dibutuhkan gitu dalam kehidupan kita. Dan di luar negeri pun bidang teknik material ini sangat menarik ya. Jadi merupakan satu bidang yang sangat diminati lah oleh orang-orang seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman utamanya untuk yang masih SMA ya, kalau misalnya masih asing dengan teknik material, mungkin bisa cari tahu, digali, mungkin bisa tertarik lah ya karena sebenarnya sangat menarik ilmuannya. Jadi memang sebenarnya harus banyak cari tahu gitu Bu ya, bukan sekedar teknik material yang ya seliwer-seliwer aja gitu. Betul. Mungkin bisa di searching-searching nih ya teman-teman. Kalau dari Masnya sendiri gimana nih? Oke, sebelumnya mungkin kalau teman-teman dari SMA mengetahui kalau teknik material mungkin dipikir bahwa nanti kerjanya nanti menjadi toko bangunan, Iya, tukang punya toko bangunan bangunan gitu ya, Bu Karena ya. kan secara bahasa material ya, material benar. kan bahan-bahan bangunan gitu. Tapi untuk secara umum mungkin teknik material itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita menggunakan material semua. Dari kita menggunakan baju, kemudian ini kita menggunakan dari material, dari material dan sebagainya itu kita menggunakan material semua di situ. Jadi benar-benar kehidupan kita tuh penuh di material untuk sekarang. Oke, benar Bu ya? Betul. Betul sekali. Dapat nilai A. Oke, alhamdulillah ya Mas. Oke, selanjutnya mungkin Rara mau nanya ke Masnya nih. Kan target kita nih nanti teman-teman SMA ya. Kalau dari Masnya nih kenapa memantapkan hati untuk memilih teknik material ITERA? Oke, boleh cerita sedikit? Boleh. Jadi untuk sejarah awal itu kenapa saya aku ya dari aku mencari teknik material itu pertama itu melihat film filmnya itu Metaverse. Mungkin teman-teman tahu film Metaverse The Matrix, kemudian Tron Legacy. Nah di situ kan kayak diterapin tuh, oh teknologi canggih-canggih itu kapan tuh? Adanya itu kapan? Kemudian kok bisa sih orang-orang bisa membuat gitu? Nah jadi benar-benar digali, dicari informasi, ternyata ada namanya teknik material atau material engineering of science gitu kan. Nah di situ penerapan bahwa nano teknologi yang diterapin di Tron Legacy di film-film Metaverse di situ tuh benar-benar diterapin di waktu sekarang dan mungkin di zaman nanti di tahun nanti itu malah lebih dibutuhkan lebih gitu dibutuhkan ya. dan benar-benar diterapin dari film itu dan menurut aku itu benar-benar bisa dilaksanain dari program studi teknik material. Oke, jadi dari film lah tertarik gitu Bu ya. Sebenarnya kita bisa melihat ketertarikan tuh dari hal-hal kecil Bu ya, benar Bu ya. Karena kalau kita nggak kenal ya kita nggak tahu, nggak sayang gitu. Oke, mungkin kita ke sesi mitos atau fakta. Oke, ada beberapa pertanyaan nih yang seputar teknik material ini yang masih mitos atau fakta gitu Bu ya. Oke. Pertanyaan pertama, oke, jangan deg-degan deh Mas ya. Mungkin ini bertuju ke Masnya dulu, atau mungkin ke ibunya juga bisa ya. Mayoritas mahasiswa-mahasiswi dari teknik material ini adalah laki-laki, mitos atau fakta? Fakta. Oke, fakta. Kenapa tuh? Mungkin boleh diceritakan. Kalau dari saya mungkin ya, karena kan saya kuliahnya udah lebih lama dari Ardani ya. Jadi melihat pengalaman yang sebelum-sebelumnya, mungkin karena memang kesannya yang pertama nama teknik sendiri itu kan biasanya kayak apa ya, jurusan cowok gitu ya. Jadi memang dari dulu pun seperti itu gitu kesannya. Jadi secara umum memang jurusan teknik itu lebih banyak laki-lakinya. Nah terus untuk teknik material sendiri kan memang dia juga dekat dengan teknik mesin ya, dan di mana teknik mesin itu juga peminatnya kebanyakan laki-laki gitu ya. Jadi di material pun sama gitu. Jadi yang kebanyakan tertarik untuk masuk ke teknik material pun kebanyakan laki-laki. Oke, sedikit berarti material dan mesin ini berhubungan gitu Bu ya, atau berkesinambungan? Gimana tuh Bu? Kayak ini nih. Di mesin pun butuh material gitu kan ya. Jadi sebenarnya material itu juga kayak kayak yang mendukung lah di teknik mesin itu seperti itu. Jadi saling mendukung. Kalau dari Masnya sendiri kenapa sih dari angkatan Mas sendiri lah kenapa kebanyakan cowok laki-laki gitu? Oke, dari angkatan 2019 itu kalau jumlah itu 60 secara umum, total itu 60, untuk ceweknya 19. Oke, berarti cukup jauh ya cukup jauh ini. Ya gitu. Nah di situ juga mungkin benar kata Bu Tika tadi bahwa peminat dari wanita itu karena material mungkin mereka udah menggali informasi mengenai kalau material ini lebih ke pengolahan. Sebenarnya wanita pun bisa ngikut loh itu di bidang teknik material. Sedangkan mungkin perspektif orang-orang umum dan halayak umum itu berpikir bahwa cowok nih yang lebih paten lah, lebih cocok di bagian cocok lah gitu lebih cocok di bagian teknik material. Padahal semua semua aspek itu bisa dilakuin walaupun itu cowok ataupun cewek. Sama aja gitu, nggak ada perbedaan Bu ya. Dan ibunya juga bisa nih kan, seorang bener. perempuan. Sekarang kan perempuan bisa ngapain aja ya, juga bener, ya. Jadi Bu. nggak ada batasan. Nggak ada batasan gitu. Nah selanjutnya nih Bu, mitos atau fakta
kalau lulusan dari teknik material ini pasti punya toko bangunan. Gimana tuh tanggapannya? Mungkin Mas ini ya nanti setelah ini punya toko bangunan gitu. Saya alumni, saya sebenarnya bukan material banget ya, saya itu metalurgi ya, tapi itu material tapi khusus yang fokus ke logam. Tapi saya nggak punya toko bangunan. Mungkin ke depannya Bu bisa amin, membangun ya. toko bangunan yang sukses gitu. Ya amin. Gimana tuh Bu? Mitos atau fakta? Dibilang mitos sih enggak, bilang fakta juga enggak. Oh, Gimana? tengah-tengah gitu ya Mas ya. Ada sebagian yang pengen kan saya nggak tahu ya. Oh iya iya iya. Kalau pandangannya tuh gimana tuh tentang apa ya pemikiran orang-orang ya tentang itu gimana tuh? Sebenarnya bahan bangunan itu salah satu bagian yang kita pelajarin. Jadi bisa tanyakan ke Ardan. Ada mata kuliah sendiri tuh yang namanya mineral industri ya, di mana di situ ada topik sendiri gitu tentang material untuk konstruksi. Jadi ya karena bangunan kan butuh material, jadi otomatis kita pun juga ikut campur di situ gitu. Tapi itu cuma secuil dari keilmuan kita. Secuilnya gitu Betul. ya, bukan semua pelajaran kita semuanya. bakal ini. Ya, betul. Oke oke. Karena kan material itu nggak cuma bahan bangunan ya, ada logam, ada material hayati kayak kayu, ada juga yang plastik, itu kan material juga ya. Jadi memang itu secuil aja gitu. Secuil aja gitu. Kalau dari Masnya gimana tanggapannya? Tanggapannya mungkin fakta dan mitosnya itu nggak bisa diakurasiin ya, karena Kenapa tuh? bisa Kayak jadi bingung gitu nih, kan ya. bisa jadi seorang sarjana mau buka bisnis buat toko material itu bisa jadi dari Iya, sarjana teknik material. Nah di situ mungkin bisa diterapin juga dia pemilihan, karena kan tadi udah dibilang sama Bu Tika ada mata kuliah tentang mineral industri. Nah itu kan kita udah tahu nih bahan dan sebagainya, kemudian komposisi dan sebagainya, itu mungkin di toko material itu bisa lebih baik dijualnya. Nah di situ Jadi lebih ngerti lah ibarat lebih kata ya, ngerti. lebih paham daripada orang-orang awam Iya, misalkannya. benar. Oke oke. Terus gimana tuh? Lebih paham lah di bagian komposisi dan juga harga dan juga kualitas, itu lebih paham, karena kan itu yang membedakan antara toko bangunan material yang awam sama toko bangunan material Milik sarjana. teknik material gitu. Oke, Benar. paham. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau sarjana itu mempunyai toko Iya, bangunan benar. gitu, apalagi lebih berkualitas mungkin ya Bu benar. ya. Oke, nah mungkin pertanyaan lagi nih. Banyak banget ya nanya ya Bu ya. Kalau dari Mas sendiri udah kepikiran belum? Setelah ini saya mau punya toko bangunan, atau saya mau kerja di sini, atau saya mau jadi dosen. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke bidang riset sih, riset penelitian. Nah tapi untuk kalau toko bangunan tadi, membahas toko bangunan, Belum tahu ya? ya belum tahu sih. Kalau emang ada modal boleh. Boleh lah ya. Kepikiran lah ya. Kepikiran boleh. Oke, terus kalau dari ibunya sendiri kan lebih dulu ya Bu ya, tadi mengenyam pendidikan nih. Kenapa akhirnya memilih untuk menjadi pengajar gitu? Kalau saya sebenarnya karena ini ya, waktu saya kuliah itu saya ada sosok pengajar yang saya kagumi memang. Jadi dosen saya tuh yang menginspirasi lah ceritanya. Nah terus saya berpikir, oh ternyata jadi dosen itu not bad gitu ya. Maksudnya apa ya, kayak kita tuh bisa sharing ilmu gitu ya, bisa ketemu orang-orang baru terus gitu kan, karena tiap tahun tuh ada mahasiswa baru kan ya. Terus dengan segala dinamikanya, terus dosen kan juga nggak cuma ngajar ya, ada kegiatan PKM juga yang pengabdian sama peneliti gitu. Jadi apa ya, kayak paket komplit lah menurut saya. Itu hal yang saya sukai gitu. Jadi ya kenapa enggak. Jadi waktu saya tingkat 3 kuliah, waktu S1 itu saya udah mutusin buat lanjut kuliah karena saya pengen jadi dosen. Oke, berarti memang pengen dari awal awal gitu udah ya, pengen, bukan betul. di akhir aduh bingung gimana ini. Memang udah ada keinginan dari awal gitu. Kalau Mas memang nggak mau jadi dosen? Belum. Oke. Belum kepikiran. Masih mencari jati Mencari diri lah jati ya diri Mas ya. dulu. Oke, nah karena kita tadi udah cukup banyak ya Bu ya nanya-nanya, udah cukup banyak juga lah mungkin informasi yang didapatkan. Mungkin boleh Lala minta pesan nih buat calon mahasiswa yang pengen memantapkan diri di teknik material. Mungkin boleh disampaikan. Mungkin untuk mahasiswa yang akan ini ya, secara umum dulu ya, yang akan memilih prodi ya ketika akan kuliah gitu ya. Mungkin pesan saya jangan memilih jurusan tuh karena gengsi lah ya, karena kan mungkin kebanyakan oh gengsi nih mau pilih prodi ini gitu, tapi ikuti kata hati gitu ya ketika akan memilih perkuliahan, karena yang menjalani kan kalian sendiri gitu. Jadi kalau kalian sendiri ngerasa terpaksa ya gimana gitu ya, nanti kalian di dalamnya seperti itu. Nah kalau yang mau memilih teknik material, keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Harus, ayo gitu ya Bu. Ya memang ini ya, untuk dari segi keilmuan memang bukan ilmu yang mudah, karena tadi saya bilang dia ilmu multidisiplin. Iya, Dia benar. nggak cuma satu keilmuan aja, tapi nano di situ. Jadi memang relatif lebih berat ya, karena harus memahami banyak hal seperti itu. benar, Tapi benar. jangan khawatir, karena apapun itu sebenarnya kalau dari saya sih ya, kalau ada kemauan tuh insya Allah pasti bisa kok. Mungkin berdarah-darah sedikit di jalannya, tapi insya Allah benar-benar pasti bisa, seperti itu. bersusah-susah dahulu, Nah. bersenang-senang kemudian gitu Betul. Bu ya. Yang pasti teknik material ini nanti gajinya bisa lebih besar gitu kan Bu. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kalau dari Masnya sendiri apa nih pesannya buat calon mahasiswa nih? Untuk teman-teman yang calon mahasiswa menjadi
sarjana teknik material ya. Ya, nantinya gitu Nantinya ya. kan, nantinya. Itu mungkin benar-benar digali informasi tentang teknik material bahwa cakupan dari teknik material itu bukan toko bangunan aja. Oke, bukan toko bangunan bangunan. aja, diingetin ya. Ingetin. Bukan bangunan aja. Jadi material itu bukan bangunan aja, tetapi benar-benar kehidupan kita itu tergantung dengan material sekarang gitu. Intinya prospek kedepannya yang benar kata Bu Tika tadi, bahwa prospek ke depan dari sarjana teknik material ini bisa diterapkan di semua aspek kehidupan. Oke, benar banget. Jadi jangan ragu untuk Ya. memilih teknik material. Benar, Bu? Betul. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu nih informasi tentang teknik material bisa dicari di mana nih, Bu? Kita ada website ya, jadi di mt.itera.ac.id, kemudian juga ada di Instagram ya, mt_itera ya, kalau Iya, nggak salah benar. betul. Ada 2 itu sih platform yang paling utama yang paling kita gunakan, jadi bisa dicek di situ. Oke, jangan lupa dicek ya buat teman-teman. Oke, karena tadi kita udah banyak banget bahas nih, Bu ya. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol sama Rara dan Sama-sama. didengerin oleh teman-teman tentunya ya. Mungkin kedepannya bisa menarik teman-teman untuk masuk menjadi keluarga teknik material. Oke, terima kasih. Mungkin boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.